Shalom, senang sekali pada hari ini kembali dalam channel Pelita Hati. Kita akan bersama-sama untuk belajarkan firman Tuhan, yang mana firman ini nantinya akan boleh menerangi setiap hati saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 17 ayat 4 menjadi dasar firman kita pada hari ini dengan bunyi demikian. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Forgive and Forget. Nah, saya yakin kita yang mendengarkan firman hari ini tentu pernah dijahatin seorang saudara, atau mungkin disakiti oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Entah itu dari anggota keluarga saudara sendiri, teman saudara, sahabat, rekan sekerja, seprofesi, pacar, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau orang melakukan hal yang tidak benar atau berbuat tidak senonoh atau berbuat dosa terhadap kita, yang kerap kali dilakukan adalah kita pun akan marah kepada mereka. Kita mungkin gergetan dan membalas mereka, dan kayaknya untuk segera memaafkan orang itu sangat susah sekali. Dan mungkin ada orang yang mengatakan, sampai mati pun saya tidak akan memaafkan dia. Nah, beberapa waktu yang telah lewat saudaraku, menurut 11 orang remaja yang pernah saya tanyakan, mereka mengatakan kalau ada orang yang melakukan hal yang tidak senonoh atas hidup mereka atau mengganggu mereka, maka mereka akan merasa sakit hati, kesal, marah, kecewa, jengkel, dongkol, balas dendam, atau dipendam saja. Atau juga, saudara, ada yang ingin memukul orang yang menyakiti mereka. Itulah kata beberapa orang remaja yang pernah saya tanyakan mengenai hal yang seperti ini. Nah, namun apa yang dikatakan oleh Lukas 17 ayat 4? Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia, saudara. Dan kalau kita bandingkan dalam Matius 18 ayat 21 pun mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, saudara-saudara. Tapi masalahnya ialah, ternyata hari-hari ini orang begitu sulit untuk memaafkan sesamanya, saudaraku. Pertanyaannya, mengapa begitu sulit untuk memberikan pengampunan kepada orang lain? Saudara, mungkin ada yang berkata atau menjawab, kita sulit mengampuni karena berpikir bahwa orang tersebut tidak layak untuk diampuni, dan tidak adil bila orang tersebut diampuni. Ada juga mungkin orang mengatakan bahwa kesalahannya begitu besar terhadap saya, jadi untuk apa saya mengampuninya? Atau mungkin ada yang mengatakan, karena saya terus mengingat kesalahan orang itu, saya sulit untuk mengampuninya. Saudara-saudara, memang tidak mudah bagi kita untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita atau telah merugikan kita. Tetapi pengampunan tanpa batas merupakan hal yang wajib diberikan oleh kita kepada orang yang telah menyakiti kita, saudara. Dan ini adalah sebuah keharusan, karena bukankah Tuhan Yesus sendiri tidak pernah pelit untuk memberikan pengampunan kepada saudara dan saya? Coba pikir, saudara, ada berapa banyak kesalahan yang kita perbuat dalam hidup kita, dan seringkali pelanggaran-pelanggaran tersebut yang kita lakukan begitu berat, yang seharusnya akan berakibat kebinasaan terhadap kita. Jika memakai standar kepantasan, ada banyak kesalahan yang rasanya tidak pantas dimaafkan, saudaraku. Tapi Tuhan begitu mengasihi saudara dan selalu siap untuk mengampuni saudara begitu kita bertobat. Inilah bentuk kasih Tuhan yang luar biasa. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan siap memutihkan. Bahkan dia pernah berkata, tidak akan mengingat-ingat dosa kita lagi, saudara. Bayangkan, apabila Tuhan sulit mengampuni kita,
tidak mendengarkan pertobatan kita dan terus memutuskan untuk mengganjar kita dengan hukuman yang berat, apa jadinya dengan diri kita ini, saudara? Tapi Tuhan penuh kasih, belas kasihan dan kemurahan. Pengampunan akan segera diberikan kepada kita seketika kita bertobat secara sungguh-sungguh. Saudaraku, kata Yunani untuk mengampuni berarti melepaskan. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa arti kata itu melepaskan, maka lepaskan perasaan benci, lepaskan kemarahanmu, lepaskan murkamu, lepaskan dendammu, lepaskan pembalasanmu ketika seseorang telah menyakiti engkau. Saudara, untuk memahami akan hal ini, ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Afrika Selatan. Ada seorang wanita, saudara, seorang wanita kulit hitam yang renta sekitar umur 70 tahun dengan perlahan duduk di sebuah bangku pengadilan. Nah, ia duduk sebagai saksi sekaligus korban dari Mr. Van der Broek yang telah membunuh suami serta anak wanita tunggalnya. Nah, Mr. Van der Broek pada waktu itu membawa paksa wanita itu ke tempat kejadian pertama, ceritanya, untuk menyaksikan dengan tragis anak sematawayang serta suaminya dibakar hidup-hidup. Nah, hukuman apa yang sepantasnya diberikan kepada Mr. Van der Broek itu, saudara? Karena tindakannya, perbuatannya itu sangat keji, sangat kejam. Sudah pasti hukuman mati. Tapi apa yang dikatakan oleh wanita tua itu, saudara? Wanita tua itu menginginkan 3 hal terhadap Mr. Van der Broek. Yang pertama, ia ingin dibawa ke tempat di mana suaminya serta anak perempuannya dibakar hidup-hidup supaya dikumpulkan sisa-sisa abunya. Yang kedua, saudara, ia ingin supaya Mr. Van der Broek menjadi anak angkatnya, supaya ia bisa mencurahkan segala perasaannya kepada dia di ghetto perkampungan orang kulit hitam itu. Yang ketiga, saudaraku, ia memberikan maaf setulus-tulusnya kepada Mr. Van der Broek. Karena katanya, Yesus Kristus telah lebih dahulu mengampuninya. Perempuan ini melupakan kesalahan orang tersebut. Saudaraku, listen up. Hari ini, jika ada yang mengatakan bahwa akan mengampuni seseorang tetapi ia tidak melupakannya, itu artinya Anda tidak akan pernah mengampuni orang itu. Nah, dalam Matius 6 ayat 15 mengatakan, jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Saudaraku, apakah di antara kita saat ini ada yang sangat kecewa terhadap seorang yang menyakiti hati kita? Jika pada saat ini kita masih merasakan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, buanglah itu. Tanggalkan segala kepahitan tersebut di dalam nama Yesus. Ampuni mereka yang berbuat salah kepada kita, sebab Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kita terlebih dahulu. Masalah lalu Anda mungkin sangat menyakitkan, dan bersyukurlah pada Tuhan akan masa lalu yang pernah engkau alami, saudara. Sebab masa lalumu akan menjadi pembelajaran bagimu untuk menjadi pribadi yang baik. Dengan memiliki sikap pemaaf, maka Anda akan mengubah hidup Anda dan kehidupan orang lain. Let's forgive and forget, because Jesus has forgiven you. Sola Gracia.